Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahmatullah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk UAS ya. Di sini tugasnya adalah untuk membuat sebuah proposal bisnis untuk perusahaan yang akan kita bangun. Nah, di sini saya membuat sebuah perusahaan yang bernama Quantum Creatives. Quantum Creatives adalah perusahaan yang berfokus pada penggabungan antara teknologi dan kreativitas untuk menciptakan solusi yang luar biasa. Di sini kami percaya bahwa teknologi dapat menjadi alat untuk mengekspresikan kreativitas dan menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat. Kami menyediakan berbagai produk dan layanan di bidang seni digital, pengembangan konten interaktif, dan pengalaman virtual. Nah, ini untuk deskripsi untuk perusahaan Quantum Creatives. Ini adalah informasi untuk perusahaan kami. Kami beralamat dan pramuka di Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk bentuk kepemilikan perusahaan ini, Quantum Creatives berdiri pada tahun 2023 sebagai badan usaha perseroan terbatas. Nah, ini selanjutnya adalah rangkuman eksekutif. Poin-poin utama dari proposal bisnis ini adalah misi. Misi kami mengembangkan produk dan layanan menggabungkan teknologi canggih dengan seni dan kreativitas, menginspirasi dan memberdayakan individu serta organisasi untuk berinovasi melalui pendekatan yang unik dan menjadi pusat pengembangan bakat kreatif dengan menyediakan pelatihan dan platform untuk kolaborasi. Kedua, struktur organisasi. Kami memiliki struktur organisasi yang terdiri dari direktur utama, divisi riset dan pengembangan, divisi desain dan konten, divisi pengalaman virtual, dan divisi pemasaran dan kolaborasi. Setiap divisi di sini bertanggung jawab atas tugas-tugas khusus dalam mengembangkan produk dan layanan. Selanjutnya, produk dan layanan. Kami menyediakan jasa grafik desain, pengalaman virtual, dan konten kreatif. Produk dan layanan kami mencakup animasi 3D, pengalaman realitas virtual, dan augmented reality, video animasi, presentasi visual, desain grafis, dan lain-lain. Sasaran dan target. Kami menargetkan industri kreatif, pendidikan, perusahaan IT, industri hiburan sebagai segmen pasar utama kami. Kami akan berfokus membangun hubungan dengan perusahaan desain, studio produksi, lembaga pendidikan, perusahaan IT, teman hiburan, event organizer, dan agensi artis. Tujuan kami adalah mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjadi pemain utama dalam industri ini. Kami memiliki proyeksi pendapatan yang mencakup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kami juga memiliki rencana pengembangan bisnis yang mencakup pengenalan produk baru dan ekspansi pasar. Selanjutnya, untuk visi dari perusahaan ini adalah membangun dunia yang lebih kreatif dan inspiratif melalui solusi teknologi yang lebih modern. Nah, di sini untuk menggambarkan komitmen perusahaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri. Dengan visi ini, kami ingin memotivasi dan membantu masyarakat untuk menggali potensi kreatif mereka, menciptakan konten yang luar biasa, dan merubah dunia menjadi tempat yang lebih indah, kreatif, dan inspiratif. Untuk misi dari perusahaan kami adalah, yang pertama adalah menciptakan produk dan layanan yang memadukan teknologi canggih, seni, dan kreativitas. Yang kedua, memanfaatkan potensi teknologi untuk kreativitas secara baru dan menghasilkan pengalaman yang luar biasa. Yang ketiga, menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi individu dan organisasi dalam berkreativitas. Yang keempat, menjadi pusat pengembangan bakat kreatif dengan menyediakan pelatihan. Yang terakhir, menciptakan platform kolaborasi yang memungkinkan individu dan organisasi untuk saling berinteraksi, berbagi ide, dan bekerja sama. Selanjutnya, untuk rencana produksi dari perusahaan ini adalah yang pertama untuk penelitian dan pengembangan. Tim penelitian dan pengembangan, kami melakukan penelitian dalam dan mengembangkan konsep baru yang menggabungkan teknologi canggih dengan kreativitas. Mereka mencari inspirasi dari tren terbaru dalam industri kreatif dan teknologi untuk menciptakan ide-ide inovatif. Yang kedua, perencanaan dan desain. Setelah ide-ide dikembangkan, kami melakukan perencanaan dan merancang produk dan layanan kami. Kami menggabungkan konsep kreatif dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan kami. Tim desain kami menggunakan software dan alat desain terkini untuk menghasilkan konsep visual yang menarik dan fungsional. Yang ketiga, pengembangan prototipe. Kami membuat prototipe produk atau layanan untuk menguji fungsionalitas, kualitas, dan respons pelanggan. Prototipe ini membantu kami mengidentifikasi perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan sebelum memasuki tahap produksi massal. Selanjutnya, produksi massal. Setelah prototipe disetujui, kami mulai proses untuk produksi massal. Kami bekerja sama dengan pemasok bahan dan perangkat keras yang handal untuk memastikan pasokan yang berkualitas. Tim produksi kami menggunakan peralatan canggih dan metode yang efisien untuk memproduksi produk dan layanan sesuai dengan standar tinggi yang telah ditetapkan.
Kelima, pengujian dan kualitas. Sebelum produk atau layanan dikirim kepada pelanggan, kami melakukan pengujian kualitas menyeluruh. Pengujian ini meliputi uji fungsionalitas, performa keamanan, dan kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Di sini kami memastikan setiap produk atau layanan yang keluar dari pabrik kami memenuhi standar kualitas yang ketat. Selanjutnya, pengiriman dan implementasi. Setelah produk atau layanan selesai, kami melakukan pengiriman kepada pelanggan kami. Tim implementasi kami membantu pelanggan dalam mengimplementasikan produk atau layanan kami dengan sukses. Kami memberikan dukungan teknis dan pelatihan yang diperlukan untuk memastikan pelanggan dapat memanfaatkan produk atau layanan kami secara optimal. Yang terakhir adalah pemeliharaan dan dukungan. Kami menyediakan layanan pemeliharaan dan dukungan pernah jual kepada pelanggan kami. Jika ada masalah atau perbaikan yang dibutuhkan, tim dukungan kami siap membantu pelanggan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, rencana pemasaran untuk perusahaan ini. Yang pertama ada analisis pasar. Di sini kami melakukan analisis pasar untuk memahami tren, kebutuhan, dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada penentuan target pasar. Berdasarkan analisis pasar, kami menentukan target pasar yang sesuai dengan produk dan layanan kami. Kami memfokuskan upaya pemasaran kami pada segmen pasar yang paling relevan dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah branding dan identitas visual. Di sini kami mengembangkan identitas merek yang kuat dan konsisten untuk membedakan diri kami dari pesaing. Kami merancang logo, slogan, dan elemen visual yang lainnya untuk mencerminkan nilai-nilai dan visi perusahaan kami. Yang keempat, strategi komunikasi. Kami menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk mencapai target pasar kami. Ini termasuk media sosial, situs web perusahaan, kampanye iklan, dan kehadiran acara dan pameran industri terkait. Selanjutnya adalah kampanye pemasaran terarah. Di sini kami merancang kampanye pemasaran yang terarah untuk mempromosikan produk dan layanan kami. Kami menyusun pesan-pesan yang relevan dan menarik bagi target pasar kami. Kampanye ini mencakup strategi pemasaran konten, penggunaan media sosial, dan iklan berbayar jika diperlukan. Yang 7, aliansi dan mitra. Kami menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, dan organisasi kreatif untuk memperluas jangkauan pemasaran kami. Terakhir adalah analisis dan peningkatan. Kami melakukan analisis rutin terhadap efektivitas strategi pemasaran kami. Kami mengukur kinerja kampanye, melacak tingkat konversi, dan menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi area peningkatan dan peluang baru. Rencana pemasaran kami didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang pasar dan kebutuhan pelanggan. Kami terus mengadaptasi strategi kami sesuai dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar untuk tetap relevan dan sukses di industri ini. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan segmentasi target pasar yang tepat. Kedua ada branding yang kuat, yaitu membangun identitas merek yang kuat dan konsisten untuk PT Quantum Creatives. Ketiga ada pemasaran konten. Di sini untuk membuat dan membagikan konten kreatif yang informatif, inspiratif, dan relevan melalui platform online seperti blog, media sosial, dan kanal video. Ada kemitraan dan kolaborasi untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan atau individu lain dalam industri kreatif dan teknologi. Selanjutnya ada rekomendasi dan testimoni. Di sini untuk meminta klien yang puas untuk memberikan rekomendasi dan testimoni positif mengenai layanan kualitas karya perusahaan kami. Selanjutnya ada pelayanan yang unggul. Di sini kami memprioritaskan pelayanan pelanggan yang baik dan responsif. Selanjutnya ada penawaran khusus dan promosi. Di sini kami membuat penawaran khusus, diskon, atau paket promosi untuk menarik minat calon klien dan mendorong mereka untuk menggunakan layanan perusahaan kami. Yang kedelapan ada riset pasar dan analisis pesaing. Di sini kami melakukan riset pasar secara teratur untuk memahami tren terbaru, kebutuhan konsumen, dan strategi pesaing. Selanjutnya ada jaringan dan hubungan bisnis. Di sini kami aktif dalam acara dan komunitas industri terkait untuk memperluas jaringan bisnis. Terakhir ada pengukuran dan evaluasi. Di sini kami memantau dan evaluasi kerja strategi pemasaran secara teratur. Kami menggunakan analisis data dan umpan balik dari klien untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam upaya pemasaran. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Kami terdiri dari seorang direktur utama, 4 orang manajer dari setiap divisinya, dan beberapa tim dalam setiap divisi.
Nah, di sini ada job desk untuk setiap tim kami. Untuk direktur utama, job desknya adalah ada 4: mengembangkan strategi yang panjang, menguasai operasional perusahaan, memimpin tim manajemen, menjalin hubungan dengan mitra strategis, dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Seperti untuk manajer divisi riset pengembangan, di sini mengidentifikasi peluang inovasi teknologi dan seni yang relevan dengan misi perusahaan, mengevaluasi dan mengimplementasikan konsep baru dalam solusi teknologi kreatif, dan melakukan riset pasar dan analisis tren terkini untuk mendukung pengembangan produk dan layanan. Ada manajer job desk untuk manajer divisi desain dan konten, mengembangkan konten kreatif seperti video animasi, presentasi visual, dan desain grafis. Seperti ada memastikan desain dan konten sesuai dengan visi perusahaan dan kebutuhan klien. Dan ada mengikuti tren desain terbaru dan mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan yang dilakukan. Ini ada untuk manajer divisi pengalaman virtual, mengembangkan pengalaman virtual interaktif seperti virtual reality dan augmented reality, berkolaborasi dengan tim desain dan konten untuk memastikan pengalaman virtual yang memenuhi standar kualitas, memantau perkembangan teknologi terbaru dalam pengalaman virtual. Untuk job desk dari manajer divisi pemasaran dan kolaborasi, sini mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, mengidentifikasi peluang kerjasama dengan mitra yang strategis, mengelola platform kolaborasi dan komunitas kreatif. Untuk tim riset dan pengembangan, mengembangkan konsep dan prototipe baru, melakukan riset pasar dan analisis tren teknologi terkini, berkolaborasi dengan tim lain untuk mengimplementasikan solusi baru. Untuk tim desain grafis, animasi, dan pengembangan konten, menghasilkan desain grafis yang menarik dan berkualitas, mengembangkan animasi 2D dan 3D yang memukau, membuat konten kreatif seperti video animasi, presentasi visual, dan desain grafis yang menarik. Dan adalah untuk job desk untuk tim virtual reality dan augmented reality, di sini untuk membuat konten pengalaman realitas virtual yang mendalam dan imersif. Selanjutnya mengembangkan aplikasinya dan pengalaman augmented reality yang inovatif. Untuk tim pemasaran dan kolaborasi, mengembangkan strategi pemasaran dan promosi produk, melakukan riset pasar, membangun hubungan dengan mitra bisnis, dan mengelola platform kolaborasi. Selanjutnya adalah risiko untuk perusahaan ini. Yang pertama ada risiko perubahan teknologi. Risiko perubahan teknologi sini perusahaan beroperasi di industri yang sangat tergantung pada perkembangan teknologi. Risiko utama adalah jika ada kemajuan teknologi yang cepat, perusahaan harus mengadaptasi dan mengikuti perkembangan tersebut agar tetap kompetitif. Jika perusahaan gagal menyesuaikan diri, maka dapat menyebabkan penurunan permintaan dan kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya ada risiko persaingan. Risiko persaingan di sini adalah industri kreatif dan teknologi adalah industri yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing. Risiko utama adalah persaingan yang ketat dari perusahaan sejenis yang menawarkan produk atau layanan serupa. Ketiga, ada risiko perubahan tren dan selera pasar. Selera pasar dan tren kreatif dapat berubah dengan cepat. Risiko utama adalah jika perusahaan tidak mampu mengantisipasi perubahan tersebut atau gagal mengikuti tren yang sedang berkembang. Yang keempat, ada risiko ketergantungan pada talent kreatif. Di sini perusahaan ini sangat bergantung pada talenta kreatif untuk menghasilkan konten dan solusi yang inovatif. Selanjutnya ada risiko keamanan data dan privasi. Perusahaan ini mengoperasikan dalam lingkungan digital yang melibatkan pengolahan data pelanggan dan informasi sensitif. Risiko utama adalah kebocoran. Yang terakhir adalah risiko ketergantungan dan pasokan mitra. Perusahaan ini mungkin bergantung pada pasokan materi, perangkat lunak, atau layanan dari pihak ketiga. Risikonya adalah jika terjadi masalah dengan pasokan atau mitra tersebut, maka kelangkaan bahan baku atau kegagalan sistem ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk dan layanan yang tepat waktu. Nah, penting bagi perusahaan ini untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko-risiko ini dengan baik melalui pengembangan strategi mitigasi yang tepat. Ini termasuk pemantauan pasar yang cermat, inovasi berkelanjutan, kerjasama yang kuat dengan talenta kreatif. Nah, di sini ada rencana keuangan untuk jangka pendek. Sini ada produk yang kami hasilkan pada 6 bulan pertama. Itu pada kategori animasi 3D ada animasi 3D untuk iklan dan promosi, dan animasi arsitektur 3D untuk visualisasi proyek. Harganya dari 400.000 sampai 10 juta rupiah. Selanjutnya ada kategori animasi untuk produk dan jasanya adalah video animasi, iklan TV animasi, karakter animasi untuk video game. Yang range harganya untuk 1 juta sampai 10 juta rupiah. Selanjutnya ada desain grafis. Produk jasa yang dihasilkan adalah logo brand, brosur dan pamflet, desain poster, desain situs web, dan desain kartu nama. Yang harganya berkisar dari Rp50.000 sampai Rp3 juta. Selanjutnya untuk jangka menengah, kami akan menghasilkan produk berupa karakter animasi untuk produk dengan range harga Rp850.000 sampai Rp4 juta. Selanjutnya ada produk desain merchandise yang berkisar pada harga Rp50.000 sampai Rp3 juta.
Selanjutnya pada jangka panjang kami akan mengembangkan lagi bisnis kami dengan menambahkan virtual reality berupa VR game. Di sini VR game ini adalah merupakan pemasangan game pada game cafe atau pada tempat-tempat yang diinginkan sesuai keinginan klien. Misalnya seperti pada event-event tertentu dengan range harga 7 juta sampai 15 juta rupiah. Selanjutnya ada augmented reality. Produk jasa yang dihasilkan adalah berupa katalog interaktif AR yang range harga 5 juta sampai 10 juta rupiah. Nah, di sini adalah rencana fungsional untuk jalannya perusahaan kami pada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, di sini adalah rencana keuangan merupakan estimasi pendapatan pada jangka pendek. Di sini ada animasi iklan, animasi arsitektur, video animasi, karakter animasi untuk video game, logo brand, desain brosur, desain situs web, desain poster, desain kartu nama. Nah, di situ ada tertera jumlah terjualnya yang diestimasikan ya. Dan ada total harganya. Untuk estimasi total pendapatan pada jangka pendek adalah berupa 140 juta rupiah. Nah, di sini ada estimasi pengeluaran untuk jangka pendek. Untuk gaji karyawan, sewa kantor, utilitas, software desain grafis, Canva, Figma, Adobe Illustrator, AutoCAD, Blender, dan lain-lain. Ada iklan promosi, asuransi bisnis, biaya administrasi dengan total estimasi pengeluaran 110.300.000 rupiah. Untuk laba perusahaan pada jangka pendek ini diestimasikan berupa 29.700.000 rupiah. Di sini ada pendapatan jangka menengah untuk perusahaan ini. Di situ ada animasi iklan TV, animasi arsitektur 3D, video animasi, karakter animasi untuk video game, logo brand, desain brosur, desain situs web, karakter animasi untuk produk, desain merchandise. Dengan total pendapatan yang diestimasikan sebanyak 249.100.000 rupiah. Selanjutnya ada pengeluaran jangka menengah untuk perusahaan ini. Di situ ada untuk gaji karyawan, sewa kantor, utilitas, software desain grafis, iklan dan promosi, asuransi bisnis, biaya administrasi. Di sini untuk 12 bulan, artinya untuk 1 tahun ya. Jadi tetap total pengeluaran yang diestimasikan sebanyak 200.600.000 rupiah. Untuk estimasi laba perusahaan pada jangka menengah sebanyak 48.500.000 rupiah. Ini ada rencana keuangan untuk pendapatan jangka panjang. Di sini lebih banyak lagi yang terjual. Ada tambahan berupa VR game, katalog interaktif AR, dan merchandise. Untuk estimasi total pendapatannya 507.500.000 rupiah. Di sini ada pengeluaran jangka panjang, yaitu estimasi pengeluaran jangka panjang untuk perusahaan kami. Di sini ada gaji karyawan, sewa kantor, utilitas, software desain grafis, iklan dan promosi, asuransi bisnis, biaya administrasi, dan yang baru ada pengadaan peralatan VR, software buatan AR, yang software berupa Unity 3D dan Vuforia, dengan total pengeluaran yang diestimasikan 427.600.000 rupiah. Untuk estimasi laba perusahaan untuk jangka panjang adalah sebanyak 79.900.000 rupiah. Nah, di sini merupakan surat perjanjian untuk perusahaan kami, yaitu surat perjanjian kerjasama yang berisi kontrak-kontrak yang harus disetujui antara dua pihak. Nah, selanjutnya ada logo untuk perusahaan kami, yaitu logo untuk perusahaan PT Quantum Creatives. Nah, ini ada rancangan produk untuk animasi 3D dan video animasi. Di sebelah kiri ada animasi 3D dan kanan video animasi. Selanjutnya ada desain grafis, yaitu berupa logo-logo perusahaan untuk aplikasi atau logo-logo yang diinginkan. Nah, selanjutnya rancangan produk untuk karakter animasi untuk produk dan desain merchandise. Nah, berikut ada rancangan produk untuk VR game dan katalog interaktif AR. Untuk target pasar kami di sini adalah individu kreatif dan seniman, yaitu para individu yang memiliki minat dalam seni digital, konten kreatif, dan pengalaman virtual. Selanjutnya adalah perusahaan dan lembaga kreatif, yaitu perusahaan desain grafis, perusahaan pemasaran, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya yang membutuhkan solusi teknologi inovatif untuk memperkuat merek mereka. Selanjutnya ada industri hiburan dan media, yaitu berupa studio film, perusahaan produksi, penyiaran, dan platform media lainnya yang membutuhkan dukungan teknologi untuk menciptakan efek visual yang mengesankan. Selanjutnya ada sektor bisnis dan profesional,
Di sini perusahaan teknologi, agensi perikanan, perusahaan real estate, dan profesional lainnya yang ingin menggunakan solusi teknologi dan konten kreatif untuk memperkuat merek mereka. Ada industri desain, game developer, industri hiburan, dan banyak lainnya. Nah, untuk pesaing untuk perusahaan kami contoh-contohnya adalah perusahaan desain grafis dan multimedia. Perusahaan-perusahaan ini fokus pada pengembangan desain grafis, animasi, dan multimedia untuk keperluan pemasaran, branding, dan konten kreatif. Lalu ada perusahaan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Perusahaan-perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi kreatif baik untuk platform desktop maupun mobile. Selanjutnya ada perusahaan pengalaman virtual dan augmented reality. Perusahaan ini fokus pada pengembangan pengalaman virtual dan augmented reality. Selanjutnya ada perusahaan desain dan produksi konten visual. Perusahaan ini menyediakan layanan desain grafis, visualisasi data, animasi, dan produk konten visual yang menarik. Selanjutnya ada perusahaan produksi konten kreatif. Perusahaan-perusahaan ini fokus pada pengembangan konten kreatif seperti video animasi, desain grafis, visual presentasi. Next. Nah, di sini adalah sasaran dan tujuan dari perusahaan kami. Saran kami adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam pengembang solusi teknologi kreatif yang berkonsen dan inovasi. Kedua, menciptakan produk dan layanan yang luar biasa dalam bidang seni digital, pengembangan virtual, dan konten kreatif. Selanjutnya, membangun reputasi sebagai pusat pengembangan bakat kreatif dan kolaborasi di industri. Tujuan perusahaan kami mengembangkan produk dan layanan inovatif yang memadukan teknologi canggih dengan seni dan kreativitas. Selanjutnya, menjadi mitra pilihan bagi pelanggan dalam mencapai tujuan kreatif dan teknologi mereka. Terakhir adalah membangun komunitas kreatif yang aktif dan berkelanjutan untuk kolaborasi dan pertukaran ide. Nah, untuk kesimpulan dan saran berdasarkan analisis pasar dan potensi perusahaan dapat disimpulkan bahwa PT Quantum Creatives memiliki peluang yang baik untuk memanfaatkan tren pasar yang sedang berkembang dalam industri seni digital dengan portofolio produk dan jasa yang beragam sesuai dengan kebutuhan pasar serta target pasar yang terdefinisi dengan baik melalui segmentasi pasar. Perusahaan ini memiliki fondasi yang kuat untuk berhasil. Untuk mencapai kesuksesan, perusahaan perlu memperkuat strategi pemasaran, meningkatkan visibilitas dan daya tarik pasar dengan kampanye pemasaran yang agresif, dan memanfaatkan media sosial dan digital marketing. Selain itu, riset dan pengembangan produk inovatif, kerjasama strategis, fokus pada hubungan pelanggan yang baik, dan implementasi strategi manajemen risiko juga menjadi saran penting dengan meraih keberhasilan. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, PT Quantum Creatives diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pasar, meningkatkan kinerja bisnis, dan mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.